Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama kita semua. Sudah lama ya kita tidak bersekutu secara fisik bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Tapi ingat sekali waktu sering ya sebenarnya kalau di persekutuan itu ada waktu, adakah yang mau bersaksi gitu ya. Lalu semuanya diam. Ditunjuk gitu kalau geleng kepala gitu. Tapi ada juga yang punya kesaksian hebat gitu ya. Yang saya mau tunjukkan di hari ini adalah gini, hati-hati ketika kita bersaksi, jangan sampai bersaksi yang harusnya fokusnya Kristus itu menjadi bersaksi karena kebaikan kita, karena kekuatan kita, karena kelebihan kita gitu ya. Kayak tipis gitu ya bedanya bersaksi karena mensyukuri, karena bangga akan Tuhan, dengan bersaksi dengan menyombongkan diri, itu tipis banget itu ya. Di Yesaya 43 bersaksi di perjanjian lama, Yesaya 43 ayat 10 sampai dengan 12. Yesaya 43 ayat 10 sampai dengan 12. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Perhatikan, di perjanjian lama pun sebenarnya sudah ditunjukkan bahwa kita menjadi saksi itu saksinya siapa gitu. Saksi atas apa? Ya jelas ya. Kamu inilah saksi-saksiku, kita saksinya Tuhan. Saksi atas apa? Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Iya, itu loh fokus kesaksian kita harusnya. Kristus yang harusnya menjadi fokus kesaksian kita, bukan kehidupan kita. Ketika orang mendengar kesaksian kita, mereka harus melihat Kristusnya, bukan melihat prestasi kita, bukan melihat pencapaian kita, bukan melihat hal-hal yang kita kerjakan. Nah, dalam bahasa Ibrani, Alkitab Perjanjian Lama itu sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani ya. Kata saksi itu ditulis sebagai ed. Salah satu artinya bukti. Kalau dalam istilah hukum ada namanya korpus gitu ya. Hidup kita mesti menjadi bukti gitu. Kalau kita menjadi saksi, artinya hidup kita menjadi bukti bahwa Kristuslah Tuhan. Kalau orang Kristen mau menjadi saksi tapi hidupnya tidak menunjukkan bukti Kristus Tuhan, ya sudah, bubar. Dalam piktograf itu apa namanya? Penulisan aksara dalam bentuk gambar gitu ya. Dalam piktograf, kata ed itu ada dua bentuk sebenarnya, mata dan pintu, atau pintu itu bisa juga jalan setapak. Sudah nangkap ya, tidak perlu saya berpanjang. Mata dan pintu. Menjadi saksi itu artinya indah ya Alkitab ya. Saksi ed itu kalau piktograf mata dan pintu atau mata dan jalan setapak, artinya begini. Menjadi saksi
kita itu mesti sudah melihat sendiri siapa Tuhan. Kita itu mesti sudah melihat sendiri bagaimana karya Tuhan. Tidak mungkin jadi saksi kalau kita belum melihat sendiri gitu. Nah, karena kita melihat sendiri bagaimana karya Tuhan itu terjadi, khususnya dalam hidup kita, kita bisa menunjukkan jalan, kita bisa menunjukkan pintu kemana keselamatan itu sebenarnya. Itu loh jadi saksi. Nah, mengaku Kristus tetapi tidak menunjukkan bukti sebagai anak Allah, mengaku Kristen tetapi tidak memperdengarkan tentang Tuhan Yesus yang sejati, mengaku Kristen tetapi hidupnya sembarangan aut-autan, sudah bukan saksi namanya. Orang Kristen itu pasti melihat karya Kristus, dan karena itu kita mesti memperkenalkan jalan, menunjukkan pintu menuju keselamatan yang benar dan sejati. Itu menjadi saksi. Tantangan saya kepada Anda hari ini adalah di tengah dunia yang serba penuh ketidakpastian ini, tunjukkan ada harapan, ada kepastian di dalam Tuhan Yesus. Nah, menjadi saksi juga mesti diwujudkan ketika kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik, seketat mungkin, pakai masker, lebih baik, jaga jarak, sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, apa gitu. Hindari kerumunan, batasi mobilitas. Kalau tidak perlu ya tidak usah pergi kemana-mana ya. Yang penting saja kita keluar, bekerja, gitu, cari makan, bolehlah. Kalau dalam ruangan yang tertutup tanpa ventilasi, usahakan ingat protokol ventilasi, durasi dan jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.